Selamat malam. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai DAMC. Yang pertama ada tahap define. Tahap define merupakan tahap awal dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada pada metode Six Sigma. Yang pertama supplier. Terdapat beberapa komponen yang tidak dihasilkan dari aqua, namun menggunakan material dari vendor, yaitu resin, lead, carton box, dan layer atau sedotan. Yang kedua ada input. Input yang dibutuhkan dalam proses produksi aqua 240 ml adalah air. Resin yang telah diubah menjadi cup, lead yang tertempel pada bagian atas cup. Yang ketiga ada proses. Proses aqua kemasan 240 ml terdiri dari proses pembuatan cup terdiri dari pencampuran material, yaitu antara resin dan reagran. Yang keempat ada output. Output yang dihasilkan dari proses produksi ini merupakan produk dari aqua kemasan 240 ml, di mana disimpan dalam karton box yang mampu menampung 48 cup aqua. Yang kelima ada customer. Pelanggan dari proses produksi ini adalah konsumen aqua yang membeli aqua tersebut. Yang kedua ada tahap measure. Tahap ini merupakan perhitungan data secara kualitatif guna mengetahui kualitas produk suatu produk yang akan diteliti. Pada tahapan ini dilakukan perhitungan DPMO dan nilai sigma yang dicapai perusahaan. Dalam hal ini adalah produk aqua kemasan 240 ml. Dalam melakukan perhitungan Six Sigma, parameter utamanya adalah DPMO atau Defect per Million Opportunities. DPMO merupakan satuan yang menunjukkan peluang terjadinya defect dalam 1 juta kejadian. Berdasarkan perhitungan, produksi air minum dalam kemasan 240 ml memiliki nilai sigma proses sebesar 4097 dengan kemungkinan sebesar 5018,18 untuk 1 juta produksi. Apabila dilihat dari nilai sigmanya, proses produksi tersebut sudah baik. Hal ini dikarenakan nilai sigma rata-rata industri di Indonesia adalah sekitar 2-3 sigma. Akan tetapi hal tersebut belum mencapai target reject yaitu 4,4-4,5%, di mana dapat mengurangi pemborosan material dan tenaga yang timbul akibat reject tersebut. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi faktor atau akar penyebab terjadinya lead miring dan reject filler isi. Faktor-faktor yang dapat dilakukan analisa untuk memperkecil kemungkinan cacat, yaitu yang pertama itu manusia. Manusia itu faktor penurunan konsentrasi kerja, operator yang mengalami kelelahan, dan persepsi penyetinggan mesin yang subjektif. Yang kedua itu mesin. Mesin tidak penuh saat pengangkatan sehingga menyebabkan cup hasil produksi tidak sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga itu material. Adanya cacat bahan baku dari supplier. Yang keempat itu proses. Terdiri dari tingkat sinkronisasi ujung lead dan cup yang tidak presisi sehingga menyebabkan lead miring. Yang kemudian lingkungan. Terdiri dari distraksi suara mesin karena satu ruangan dengan lantai produksi aqua 240 ml. Gangguan serangga pada malam hari sehingga dapat menyebabkan material kotor dan tidak sesuai dengan standar yang ada. Berikutnya ada tahap improvisasi. Pada tahap ini kita telah mengetahui sumber-sumber penyebab masalahnya, sehingga kita bisa menetapkan action plan untuk memperbaiki proses, sehingga didapatkan alternatif penyelesaian dari masalah rework pada departemen finishing. Dari kelima faktor yang disebutkan dalam diagram Ishikawa, maka dapat diberikan usulan mengenai faktor-faktor sebelumnya, yaitu pada faktor manusia diperlukan training bagi operator agar operator mengetahui mekanisme pemesinan produksi guna mengetahui dasar-dasar mengenai mesin produksi yang digunakan dan juga memahami secara mendalam proses yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya defect. Yang kedua itu adalah material, mengadakan evaluasi supplier sebagai pertimbangan untuk pemesanan material pada periode selanjutnya, supaya dapat dilakukan cross-check mengenai kualitas barang dari pemasok dengan standar kualitas material dan pihak pabrik. Yang ketiga, machine scheduling, yaitu melakukan perawatan yang akurat sebagai prioritas utama kita, minimal dilakukan 2 kali dalam seminggu. Yang keempat ada metode. Perlu dilakukannya SOP tertulis untuk setiap proses pada departemen agar tidak terjadi perbedaan pandangan antara satu operator dengan operator yang lainnya. Yang terakhir adalah environment.
yaitu melakukan pemberian jaring atau sekat pada bagian produksi, yaitu pada strip celah yang memungkinkan serangga untuk masuk melewatinya. Yang kelima yaitu tahap kontrol. Proses produksi pada pembuatan Aqua 240 mili yaitu dengan di mana tahap pertama yaitu pencampuran material di mana material yang dicampur yaitu biji plastik dan regrain. Selanjutnya itu proses foaming atau pencetakan cup. Kemudian dilanjutkan dengan filling atau pengisian air pada cup 240 mili. Dilanjutkan dengan visual inspection dan pada tahap terakhir adalah packaging. Terdapat 11 jenis reject pada proses produksi aqua kemasan 240 mili. Antara lain, riges, cup tipis, serabut, kotor, air, kotor cup cacat, bibir tidak rata, bocor lid miring, reject filler, dan volume air tidak sesuai. Identifikasi penyebab terjadinya reject dilakukan dengan menggambar diagram fishbone yang terbagi menjadi aspek man, mesin, material, metode, dan environment. Pada aspek man terdiri dari faktor penurunan konsentrasi kerja, operator yang mengalami kelelahan, dan persepsi penyentingan mesin yang subjektif. Pada faktor mesin terdiri meja cetak pada mesin tidak penuh saat pengangkatan, vakum tidak berjalan dengan semestinya, cooling tower pada mesin pencetakan mati, mesin yang sering mati, cutter mulai tumpul menyebabkan pemotongan sheet menjadi maksimal, gangguan pada selang kalender. Yang berikutnya pada faktor material terdiri dari kecacatan bahan baku dari supplier, komposisi material yang tidak sesuai, pemilihan material yang tidak sesuai, material tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada, ketebalan sheet yang tidak merata, dan sistem FIFO yang tidak berjalan di storage gulungan sheet. Pada tahap metode terdiri dari tingkat sinkronisasi unit dan tidak presisi, tingkat sinkronisasi bucket yang tidak trimmer yang tidak presisi, transfer panas kurang maksimal, proses dermorphing tidak sempurna, serta proses pemasan mesin tidak optimal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.